Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Lebih dahulu kita akan pujikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Yang laki-laki saja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berjaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami saat ini datang kepada Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mohon kasih-Mu ya Tuhan, pimpinlah dari awal hingga selesai, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Hanya dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kelima, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-26. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita akan pujikan dulu sebuah lagu, Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kami mohon kasih kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk bisa memahaminya. Dalam tangan-Mu ya Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin. Ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk,
berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Anak-anak, dari klip yang sudah kita saksikan, kita bisa melihat ada sekelompok orang yang membantu temannya yang sedang mengalami kesulitan, yaitu kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan. Karena terlalu banyak orang di situ, maka teman-temannya membantu untuk naik ke atap, dibuka atap, dan diturunkan dengan tilam. Nah, anak-anak, ketika itu Tuhan Yesus melihat dan menyembuhkan. Dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Karena iman, maka orang yang lumpuh itu dapat sembuh. Dari peristiwa ini kita bisa melihat kasih Yesus yang mau memberi begitu luar biasa. Dia senantiasa selalu mau memberi dan memberi kesembuhan, memberi pengampunan, memberi pertolongan. Kita kalau menghadapi masalah pun Tuhan bisa melihat iman kita. Kita percaya atau tidak kepada Tuhan bisa menolong kita. Kalau kita percaya, pasti Tuhan pun akan memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar. Tapi kalau kita ragu, tidak percaya, maka pertolongan Tuhan pun tidak akan sampai pada diri kita, karena ada batasan keraguan-raguan dalam diri kita. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan hari ini. Kita belajar bagaimana kita setia dengan iman, percaya Tuhan sanggup menolong dan menopang, menyembuhkan, menyelesaikan semua masalah kita. Anak-anak, sebelum kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, kita akan memujikan sebuah pujian yang mengatakan, Dia mengerti, Dia peduli segala persoalan yang kita hadapi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami.
berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang pada Engkau ya Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk pergumulan bangsa kami ya Tuhan, untuk virus corona yang masih melanda ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, tolonglah supaya semuanya dapat segera berlalu. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang mengalami kemunduran, kemerosotan perekonomian, khusus untuk keluarga kami. Tolonglah ya Tuhan untuk pekerjaan Papa Mama. Tolonglah ya Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan tetangga-tetangga kami, masyarakat sekitar ya Tuhan yang mengalami dampaknya. Supaya Tuhan tetap memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, supaya mereka pun diberikan kebijaksanaan ya Tuhan untuk mengatur pemerintahan dalam kondisi yang demikian. Kami tetap berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, supaya ya Tuhan Yesus dalam penerimaan murid baru secara online ini pun dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan supaya kami dapat sekolah kembali bersama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, ampunilah ya Tuhan kalau kami selama ini sering kurang bersyukur. Di masa-masa seperti ini ya Tuhan, kami bisa merasakan ya Tuhan bahwa Engkau terlalu memanjakan kami dalam kehidupan kami. Tolonglah ya Tuhan supaya kami dapat belajar, terus belajar ya Tuhan, setia beriman kepada Engkau. Engkau memberikan jalan yang terkuat yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Silakan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.